Meski mendapat reaksi penolakan, PT Mutiara Adonara masih optimis bisa berinvestasi di Lembata. Vence Ratu Here, manajer lapangan PT Mutiara Adonara, menjelaskan ada banyak informasi miring yang diserap masyarakat tentang PT Mutiara. Pihaknya yakin bahwa dapat berinvestasi setelah mendengar masukan masyarakat nelayan yang menolak investasi budidaya mutiara di Teluk Loleba. Pihaknya juga yakin karena mendapat dukungan pemerintah kabupaten. Berikut wawancara media ini dengan manajer lapangan Vence Ratu Here. Sebenarnya ini dari kalau budidaya mutiara itu cenderung pada daerah yang berteluk, memiliki teluk, sehingga aman dari iklim cuaca buruk, dan kemungkinan dalam teluk itu punya pertumbuhan plankton yang baik. Itu tanggapan kami seperti itu. Tapi semuanya itu harus melalui proses uji coba. Tidak semua nyaman-nyaman saja bilang teluk, bisa jadi tidak, tapi harus dalam tahapan uji coba. Ya. Jadi ini masuk awal dalam uji coba? Ya. Kami uji coba dulu. Ada sekian banyak teluk yang ada di NTB, kita memilih teluk. Ya, itulah kelebihan dari Kabupaten Lembata yang memiliki teluk. Lokasi-lokasi lain pasti akan kami lihat juga yang punya potensi. Nah, ini kami baru mencoba di Teluk Loleba. Nah, ini yang proses awalnya kami sudah coba survei dan coba masuk di 2017-18, namun tidak berlangsung baik. Jadi kali ini dengan adanya kepemimpinan baru dari Bapak Penjabat Bupati, kami mencoba lagi karena sejak beliau menjabat, beliau mengundang Pak Kristo untuk sekiranya bisa berinvestasi di Lembata. Nah, kami menangkap baik ini dan beliau berkata silakan masuk. Nah, dan kami lakukan proses semuanya dari awal, dari masyarakat kami lakukan proses sosialisasi secara baik di tingkat desa maupun kecamatan wilayah. Hari ini itu terjadi reaksi penolakan. Apa masih optimis apa pesimis? Kalau kami masih optimis karena kami melihat materi yang para nelayan sampaikan ini itu semuanya dipelintir oleh apa yang dirilis oleh pemerintah. Sejauh ini pemerintah kabupaten dan provinsi masih mendukung kami untuk berinvestasi di Kabupaten Lembata. Dan terus terang bahwa masyarakat di ILAP kelima Desa Tanjung masih mendukung kami. Kami melihat hanya segelintir nelayan mungkin terkontaminasi oleh berita yang tidak benar. Salah satu beberapa isu yang kami tangkap dalam reaksi mereka tentang peta wilayah untuk areal budidaya mutiara. Nah, ini tidak benar. Kami hanya mensurvei yang layak itu hanya kurang lebih 34 hektar. Itu pun titik maksimal. Nanti kita lihat berjalannya apakah semaksimal itu atau tidak. Sementara yang diklaim nelayan? Sedangkan yang diklaim nelayan itu mencakup seluruh areal yang kosong kecuali bandara itu yang mereka bahwa kami akan menutup areal itu, dan itu tidak benar sama sekali. Berarti hanya 34. Ya, dan areal itu kami survei memang pada kedalaman 40 sampai 60. Kalau dari arah pantai ke arah titik terdekat wilayah budidaya itu kurang lebih 2 km. Jadi sepanjang dari Tanjung sampai dalam teluk itu tidak kami manfaatkan. Dan sebelah timur ke dalam teluk itu sebenarnya juga kami tidak manfaatkan karena sudah sangat dangkal sekali. Ke arah selatan itu sudah menyangkut alur pelayaran, sehingga tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan aktivitas budidaya. Ke arah barat itu alur pelayaran dan pintu masuk pelayaran.
Kalau tadi di bagian utara yaitu garis pantai sampai ke titik budidaya yang itu 2 kilometer. Jadi sepanjang dari ujung Tanjung sampai ke dalam teluk itu kami tidak bisa memanfaatkan itu. Nah, ruang ini diberikan keleluasaan kepada para nelayan kecil untuk melakukan aktivitas, baik mancing, pukat kecil maupun keramba ikan, silakan. Kami tidak mengusik. Sebelah barat ini sudah tidak memungkinkan bagi kami. Ini wilayah yang sangat dangkal dan merupakan wilayah nelayan kecil juga. Ya, Budaya rumput laut itu. rumput laut, silahkan. Kalau ke arah selatan, ke arah pelabuhan, ini lalu lintas kapal dan pola gerak kapal. Nah, ini sudah diperhitungkan, tidak mungkin kami ke situ. Bang, yang titik merah itu titik koordinat untuk pengembangan kan? Ya, titik merah ini yang titik maksimal untuk pengembangan. Kami tidak mungkin keluar dari titik ini yang direkomendasikan oleh pemerintah. Dipaksakan kami keluar dari titik ini, jelas kami tidak mau, karena tidak memungkinkan untuk kami melakukan budidaya. Nah, isu yang kedua menyangkut aktivitas nelayan untuk mencari. Tujuan kami masuk ke Kabupaten Lembata itu membantu pemerintah di dalam meningkatkan hasil perikanan, meningkatkan investasi di Kabupaten Lembata, yang manfaatnya meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran. Nah, kalau kami bertentangan dengan hal itu, jelas kami juga tidak mau masuk. Justru kami punya niat baik membantu, bukan kami hadir mau membunuh kehidupan ataupun peradaban masyarakat sebelumnya, baik masyarakat adat, ekonomi masyarakat, dalam hal ini nelayan untuk mencari. Kami tidak membunuh sama sekali. Ini terbukti bagi kami, manajemen kami beda dengan yang lain. Kami hidup bersama-sama. Dalam ini contohnya kehidupan di Alor. Kami bisa berkolaborasi. Ada nelayan Bagan, itu sangat berdampingan dengan kami. Apalagi mancing, pukat, silakan. Di bagian tengah dari Teluk Mutiara itu menjadi wilayah yang tidak kita ganggu karena itu merupakan alur kapal. Ini yang di Bolvalin kan? Ini yang di bawah. Kemudian yang di sisi selat sebelah itu dipergunakan nelayan untuk keramba ikan dan aktivitas lain-lainnya. Sehingga kami sangat hidup berdampingan. Saling berdampingan. Kami justru mau mengundang masyarakat untuk marilah mencari ikan di tempat kami. Kita jaga sama-sama sehingga kehadiran budidaya mutiara ini tidak menghilangkan mata pencarian masyarakat. Justru kami saling membantu. Isu yang ketiga menyangkut pemanfaatan tenaga kerja. Nah, mereka menyampaikan bahwa tenaga kerja ini akan datang dari luar. Kita masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Ini adalah tidak benar. Saat sosialisasi tingkat desa, kecamatan, dan ke pihak pemerintah pun kami menyampaikan penyerapan tenaga kerja adalah 100% adalah tenaga kerja lokal. Semuanya akan kami latih, ada proses ahli teknologi di situ. Penjaminan tenaga kerja itu kami lakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan, menyangkut jaminan kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Semuanya ini tidak dipotong dari gaji, tetapi perusahaan mengcover semua. Ini keuntungan yang didapatkan oleh tenaga kerja ketika menjadi karyawan. Nah, ini yang disambut baik oleh masyarakat ketika kami lakukan sosialisasi kemarin. Dan aman-aman saja sebenarnya. Sehingga sehabis sosialisasi yang punya kepentingan lain, ya ini berita-berita ini dipelintir jauh. Melihat perusahaan di
yang sudah ada, Sudah ada ya. memikirkan bahwa Sama. akan sama manajemen. Nah, ini yang tidak benar. Nah, ini. Abang, rencananya mulai kapan kalau masih optimis? Kami untuk desa-desa yang sudah sepakat melakukan, akan kami konsolidasi untuk melakukan kegiatan ini secepatnya. Tahapan awalnya apa? Tahapan awalnya kita harus mempersiapkan fasilitas. Ya, rakit itu misalnya butuh jangkar dan lain-lain. Kegiatan darat ini kita perlu persiapan kurang lebih 1 bulan. Nah, ini sudah melibatkan yang kurang lebih penyerapan awal ini kami berisi adalah 50 orang yang kita minta Persiapan dari awal. desa-desa yang khusus mungkin ke 5 desa yang ada di Tanjung. Ya. Satu lagi, Ya. ini kakak, ada klaim dari lain itu adalah soal masih cacat prosedural untuk tahapan ini. Mungkin kakak misalnya sudah ada izin atau apa begitu dari Ya. pemerintah. Ya. Jadi kalau cacat prosedural kita lihat juga prosedur bagaimana pendekatan kepada masyarakat. Itu juga sudah kami lakukan. Saat kami masuk dan melakukan survei di bulan September, akhir bulan September itu kami lakukan sosialisasi tingkat desa tanggal 24 September di Desa Dultugan. Kemudian sosialisasi tingkat kecamatan yang melibatkan kelima desa itu pada tanggal 29 Oktober 2023. Nah, begitu. Berarti 2 kali sosialisasi. Iya. Dan proses itu kami berlanjut kepada dinas pendidikan provinsi, dan sehingga tanggal 6 Desember 2023 itu mengeluarkan surat tentang informasi pemanfaatan ruang laut kepada kami. Artinya sudah ada izin. Ya, sehingga proses selanjutnya ya kami melakukan pembukaan lokasi sehingga proses selanjutnya bisa berjalan. Masyarakat yang dapat informasi yang keliru. Ya, nah ini masyarakat yang mendapat informasi yang sangat keliru, beritanya dipelintir, ini yang sangat-sangat menyesatkan dan kami sangat dirugikan. Begitu. Nah, sementara ini proses kami tetap mediasi, kira-kira edukasi yang kami berikan ini bisa ditangkap secara baik, dimengerti, ya mudah-mudahan segala proses ke depan bisa lancar. Harapannya seperti itu. Ya.